Hai Sobat Reboard, pasti semua orang pernah merasakan yang namanya kegagalan dalam hidupnya, bahkan akrab dengan kegagalan itu sendiri. Begitu juga untuk sosok yang satu ini, siapa sih yang tidak kenal dengan brand Acer? Brand yang mengawali kesuksesan penjualannya dari perangkat komputer, kini telah memiliki pasar yang lebih luas di perangkat laptop dan mobile. Mungkin Anda sendiri juga merupakan salah satu pengguna produk Acer tersebut. Lalu siapa sih di balik kesuksesan perusahaan Acer tersebut? Yuk simak videonya sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan ikon loncengnya ya, supaya channel ini dapat berkembang biar bisa memberikan banyak manfaat pada semua orang. Dialah Stan Shi yang memiliki nama asli Shi Zhenrong. Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Desember 1944 di Taiwan. Latar belakang keluarga Stan Shi bukanlah dari keluarga berada. Stan Shi yang lahir di akhir pendudukan Jepang di Taiwan harus mau merasakan bagaimana itu hidup susah dan miskin. Sejak kecil, Stan Shi adalah anak yatim. Ia harus rela melepaskan waktu kecilnya untuk bermain karena harus membantu sang ibu berjualan telur. Setiap hari selepas sekolah, Stan Shi harus menjajakan telur-telur yang dijual ibunya. Dari sinilah Stan Shi belajar berwirausaha. Walau kemiskinan menerpa, Stan Shi tetap bersemangat meneruskan sekolahnya hingga jenjang paling tinggi. Lulus dari SMA di Taiwan, Stan Shi meneruskan pendidikannya di Universitas Nasional Jiao Tong di Taiwan. Dari university inilah ia menerima gelar sarjana dan master di jurusan Teknik Elektro. Setelah menyelesaikan studinya, Stan Shi kemudian menikah dengan Caroline Yeh. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk menjadi wirausahawan dengan mendirikan Multitech pada tahun 1976. Pada tahun 1987, Multitech diubah namanya menjadi Acer agar mudah diingat. Perusahaan ini menghasilkan produk-produk seperti komputer, laptop, LCD, notebook, dan smartphone. Perusahaan ini pun kemudian mengalami perkembangan yang signifikan, di mana menjadi perusahaan teknologi komputer yang bisa mendunia. Terbukti produk-produk Acer banyak juga dijumpai di pasaran Indonesia. Acer pun bisa bersanding dengan merek-merek papan atas seperti Nike, Toshiba, Dell, dan Hewlett-Packard. Ketika tahun 2004, di mana perkembangan Acer sangat maju, Stan Shi, sang pendiri dan pemimpin Acer justru memutuskan untuk pensiun di usianya yang ke-60 tahun. Ini adalah hal yang kontradiktif dengan kebiasaan pengusaha Tionghoa, karena biasanya pengusaha Tionghoa justru akan bekerja keras, tak peduli sampai umur berapa hingga dirinya tak sanggup. Namun Stan Shi berpikir lain, ia ingin merubah hal itu. Menurutnya, sebuah organisasi bisnis haruslah terjadi reformasi kepemimpinan di mana yang muda diberi kesempatan untuk berkembang agar perusahaan tersebut terus bisa eksis dan menjadi yang terbaik. Satu perusahaan harus digerakkan oleh darah-darah baru yang segar dan bertenaga serat dapat mengikuti perkembangan zaman, yaitu kaum muda. Menurut Stan Shi, di bawah kepemimpinan kaum muda, ia berharap perusahaan Acer bisa membuat gaya baru yang lebih agresif, dan ini hanya bisa dicapai jika yang memimpin adalah kaum mudanya. Selama menjadi pemimpin Acer, Stan Shi dikenal sangat toleran dan memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Ia memperlakukan pegawainya layaknya satu keluarga serta memberikan pembagian keuntungan selain gaji. Stan Shi dan keluarga termasuk orang yang sederhana walau sebenarnya ia bisa hidup glamor layaknya para konglomerat. Gaya hidup Stan Shi mencerminkan gaya hidup orang Taiwan, yaitu sederhana, santai, harmonis, kuat, dan humoris. Acer sekarang lebih menjadi perusahaan raksasa di mana jumlah pekerjaannya melebihi 39.000 orang dan merambah ke lebih dari 100 negara. Pada tahun 2002, pendapatan Acer Group mencapai 12,9 miliar dolar. Walau Acer sudah menjadi perusahaan internasional, namun kantor pusat Acer masih berada di negara asalnya, yaitu Taiwan. Stan Shi tak berencana memindahkannya ke Amerika yang merupakan pusat industri dan teknologi karena sangat mencintai Taiwan. Kantor pusat Acer tepatnya berada di kota Shiji, Taipei County, Taiwan.
Pada beberapa tahun belakangan, pasaran Acer di Amerika Utara merosot drastis. Namun, nama Acer di Eropa justru kian melambung. Hal ini dikarenakan keikutsertaan Acer dalam mensponsori tim Formula One Ferrari dan bekas tim F1 Prost Grand Prix. Sekarang, Acer telah menjadi raksasa di dunia teknologi komputer dan smartphone. Hal ini tentu tak lepas dari kerja keras dan jatuh bangun para pendahulunya. Dan sekarang, para anak turunnya bisa menikmati hasilnya. Tentu saja harus terus inovatif agar bisa meningkatkan diri. Beliau pernah berkata, "Me too is not my style." Demikianlah kisah kesuksesan Stanshih ketika mendirikan Acer. Matur suwun telah menonton video ini. Semoga kisah di atas dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Jangan lupa juga tonton video kami yang lainnya ya. Terima kasih.